semangat hari ini? Harus tetap semangat ya, karena hari ini kita berjumpa lagi bersama dengan Bunda Lia. Nah, hari ini Bunda akan mengajak anak-anak semua untuk belajar tematik 3C. Anak-anak dapat siapkan bukunya ya. Tapi sebelum belajar, Bunda akan mengajak anak-anak untuk berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa, hap. Before we start our lesson today, let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, anak-anak, supaya anak-anak lebih semangat, Bunda akan mengajak anak-anak semua untuk melakukan tepuk senyum. Ikuti Bunda Lia ya. 1, 2, 3. Tepuk senyum. Ibadah paling mudah adalah senyum. Sekali lagi kita lakukan ya. Lebih semangat. Oke? 1, 2, 3. Tepuk senyum. Ibadah paling mudah adalah senyum. Nah, gimana? Anak-anak sudah semangat? Kalau anak-anak sudah lebih semangat, mari kita langsung saja simak video pembelajaran berikut ini. Hari ini kita sudah memasuki tema 3, benda di sekitarku, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4. Materi yang akan kita pelajari hari ini, yang pertama adalah wujud benda dan sifatnya, yang kedua jarak, dan yang ketiga variasi gerak. Wujud benda terbagi menjadi 3. Yang pertama, benda padat, yang kedua, benda cair, dan yang ketiga adalah benda gas. Apa itu benda padat? Ada yang tahu? Benda padat adalah benda atau barang yang wujudnya padat dan mempunyai bentuk tertentu. Contohnya seperti pensil, meja, kursi, plastisin, dan masih banyak lagi contoh yang lainnya. Bagaimana sifat benda padat? Yang pertama, memiliki bentuk tetap. Artinya, jika benda itu dipindahkan ke tempat manapun, bentuk dan ukurannya tidak akan berubah. Yang kedua, volume benda padat tetap, meskipun dipindahkan ke tempat manapun. Yang ketiga, beberapa benda padat dapat berubah bentuk saat ditekan, misalnya plastisin. Yang selanjutnya adalah benda cair. Apa itu benda cair? Benda cair adalah benda atau barang yang dapat berubah bentuk menurut bangun tempatnya. Di sini Bunda memiliki beberapa contoh benda cair. Yang pertama adalah minyak goreng, sirup, dan juga air putih. Lalu bagaimana sifat dari benda cair? Yang pertama, selalu mengikuti bentuk wadah. Yang kedua, memiliki volume yang tetap meskipun dipindahkan ke wadah yang berbeda. Yang ketiga, mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Yang terakhir adalah benda gas. Apa itu benda gas? Benda gas adalah benda atau barang dengan ciri berupa zat ringan yang sifatnya seperti udara. Contohnya adalah udara yang menempati balon. Udara yang di dalam balon itu yang disebut dengan benda gas. Bagaimana ya sifat dari benda gas? Nah, sifat dari benda gas yang pertama terdapat di segala tempat. Yang kedua, mengisi seluruh ruangan yang ditempati. Yang ketiga, menekan ke segala arah. Dan yang keempat, memiliki massa atau berat. Selanjutnya, kita akan belajar materi tentang jarak. Jarak adalah panjang atau jauh antara dua benda atau tempat. Nah, satuan jarak yang akan kita pelajari adalah kilometer atau km dan meter atau m. Tentu anak-anak masih ingat, 1 kilometer itu sama dengan 1000 meter. Begitu juga sebaliknya, 1000 meter sama dengan ada 1 kilometer. Nah, di sini Bunda memiliki contoh soal. Perhatikan ya, berapa jarak rumah Tony ke sekolah? Tuliskan dalam bentuk satuan meter. Sekarang kita perhatikan cara penyelesaian soalnya. Nah, jarak rumah Tony ke sekolah adalah 4 km lebih 700 meter.
4 km lebih dari 700 meter bisa kita tuliskan dengan 4 km ditambah dengan 700 meter. Ingat, di soal cerita tadi kita diminta untuk merubah menjadi satuan meter. Di situ 4 satuannya masih kilometer. Artinya harus kita rubah terlebih dahulu ke satuan meter. Ingat, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Jadi kalau 4 kilometer ada berapa meter? Iya, ada 4000 meter. Dari mana dapatnya 4000? Dari 4 dikalikan 1000. Kemudian kita akan tambahkan dengan 700 meter. Sekarang satuannya sudah sama, keduanya sudah satuan meter. Tinggal kita jumlah saja. 4000 meter ditambah 700 meter sama dengan 4700 meter. Jadi jarak rumah Tony ke sekolah adalah 4700 meter. Contoh soal yang kedua masih dengan denah yang sama ya. Berapa jarak rumah Tony ke sekolah jika melalui rumah Made? Jarak rumah Tony dengan rumah Made adalah 2 km 900 meter. Sedangkan jarak rumah Made ke sekolah adalah 2500 meter. Nah, 2 km 900 meter itu kita rubah dulu satuannya menjadi meter. 2 km kita rubah ke meter berarti menjadi berapa? Ya, 2 kita kalikan dengan 1000 menjadi 2000 ditambah 900 jadi 2900 meter. Kita tambah dengan jarak rumah Made ke sekolah tadi 2500 sama dengan 5400 meter. Nah, sekarang kita akan menjadikan satuannya menjadi kilometer. 5000 meter ditambah 400. Yang kita rubah adalah 5000-nya saja. 5000 meter berarti ada berapa kilometer? Ya, ada 5 kilometer lebih 400 meter. Itu adalah jarak rumah Tony ke sekolah melalui rumah Made. Selanjutnya kita akan belajar tentang variasi gerakan. Gerakan dalam tarian selain gerakan tangan, ada juga gerakan langkah kaki. Ada juga gerakan tiruan, contohnya seperti gerakan menirukan angin sepoi-sepoi. Gerakan dibagi menjadi 2, yaitu gerakan kuat atau cepat, dan yang kedua adalah gerakan lemah atau lambat. Dari gerakan menirukan angin sepoi-sepoi, anak-anak jadi bisa membedakan mana yang gerakan lambat dan juga mana yang gerakan cepat. Bisa dilihat ya di gambar. Nah, berikut tadi adalah materi pembelajaran hari ini. Selanjutnya silahkan anak-anak mengerjakan kuis di elearning.sekolahteladan.sch.id. Bunda yakin anak-anak pasti bisa karena di teladan semua anak itu hebat. Nah, bagaimana? Anak-anak semua sudah menyimak video pembelajaran hari ini? Mudah bukan? Baik, sebelum Bunda Lia akhiri, Bunda ingin berpesan kepada anak-anak semua untuk jangan lupa ya mengerjakan kuis di web e-learning Sekolah Teladan. Anak-anakku semua pasti bisa karena di teladan semua anak itu hebat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.